Di tahun baru, vaksin yang dinanti umat manusia menjadi asa baru dalam mengakhiri pandemi. Indonesia tanpa kecuali berupaya keras untuk mengamankan ketersediaan vaksin yang dinilai sebagai game changer atau pengubah permainan di masa sulit. Dalam unggahan di akun Twitternya tanggal 1 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menulis Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan Pfizer-BioNTech. Presiden kembali menegaskan Indonesia akan memulai program vaksinasi massal COVID-19 pada pertengahan Januari 2021 sambil mengajak semua pihak untuk tetap bekerja sama menerapkan protokol kesehatan. Kita harus berhasil mengatasi pandemi COVID. Kita harus mampu menghentikan wabah ini dengan segera. Memang sesuatu yang tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan kasus COVID-19. Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunal, sehingga penyebaran COVID-19 bisa kita hentikan. Keyakinan Presiden, program vaksinasi massal di Indonesia akan segera dimulai direalisasikan lewat pengadaan. Rabu lalu, Indonesia memastikan telah mengamankan suplai 100 juta dosis vaksin COVID-19, masing-masing sebanyak 50 juta dosis dari perusahaan AstraZeneca dan Novavax. Kepastian ini diperoleh dari penandatanganan dokumen persetujuan antara Bio Farma dan AstraZeneca, serta antara Indofarma dan Novavax. Sehari kemudian, persis di hari terakhir tahun 2020, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan selanjutnya dikirim ke Bio Farma di Bandung. Dengan pasokan tambahan ini, Indonesia telah memiliki 3 juta dosis vaksin Sinovac. Saat ini, pemerintah juga tengah menunggu kedatangan 15 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac. Tak lama setelah dilantik, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluarkan surat keputusan Menteri Kesehatan bernomor 12.758 yang menggantikan surat keputusan Menteri Kesehatan sebelumnya. Dengan belet baru ini, kini vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia bertambah dari 6 jenis menjadi 7 jenis. Ketujuh jenis vaksin tersebut yaitu vaksin produksi Bio Farma, bekerja sama dengan Sinovac, vaksin Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer-BioNTech, Moderna, dan yang terakhir ditambahkan vaksin produksi Novavax. Untuk sasaran program vaksinasi COVID-19, pemerintah telah merumuskan vaksinasi akan menyasar sekitar 70% populasi. Dalam perhitungan pemerintah, jumlah sebanyak 181,5 juta jiwa ini merupakan jumlah sasaran vaksinasi untuk mencegah herd immunity atau kekebalan kelompok. Untuk itu, dibutuhkan sebanyak 468,8 juta dosis. Vaksinasi akan digelar dalam 2 tahapan. Tahap pertama, dimulai bulan Januari hingga April 2021 dengan prioritas vaksinasi kepada garda depan penanganan pandemi, yakni petugas kesehatan dan petugas publik. Pada tahap ini, ada kemungkinan kaum lansia atau di atas 60 tahun diberikan vaksin jika telah ada informasi keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut. Setelah tahap pertama, program vaksinasi akan berlanjut dengan tahapan kedua mulai April 2021 hingga April 2022 yang diperuntukkan untuk masyarakat rentan di daerah beresiko penularan tinggi dan untuk masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin. Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Erick Thohir menyatakan, pemerintah telah memetakan penerima vaksin dan peta jalan program vaksinasi massal COVID-19. Pemerintah merumuskan program Satu Data Vaksin Nasional. Tetapi tadi sudah disampaikan pendaftaran yang namanya dari Mandiri, kita bottom up, jadi kita terbuka, perusahaan, individu, kita bisa daftarkan dari sekarang. Karena kenapa? Jadi kita juga menunggu keputusan Kementerian Kesehatan sesuai dengan Kepres 99, di mana kapan pembukaan akan dimulai. Tetapi kalau data dari untuk vaksin, bantuan pemerintah sendiri kan itu top to down, data-datanya sudah ada, sudah mulai terkumpul. Berapa nakes yang akan disuntik, berapa TNI, itu udah masuk data-datanya. Jadi kita tinggal mensinkronkan. Nah karena itu tadi hari ini kita memberanikan diri dan ini sudah ketiga kali kita lakukan webinar ini untuk menjelaskan program Satu Data ini penting. Karena tadi jangan sampai tadi ada pihak-pihak yang tidak mendapatkan vaksin atau double vaksin. Nah, ini yang
Sebagai pengubah permainan, vaksin menjanjikan harapan untuk mengakhiri krisis akibat pandemi, mengatasi masalah kesehatan, sekaligus memberi jalan pada kebangkitan ekonomi. Idealnya, jika sasaran program vaksinasi COVID-19 terpenuhi, kekebalan kelompok yang diharapkan terbentuk akan melindungi populasi keseluruhan. Tentu, tetap dengan dibarengi kepatuhan, melaksanakan 3M, dan kampanye penanggulangan lainnya. Tim Liputan